Selamat siang Mas. Ya. Kenalkan. Ya, nama saya Sigit Purwono. Saat ini sebagai freelance jurnalis ya untuk wartawan tahun 2003. Ya. Waktu itu mendengar kabar tentang Bom Bali, gimana Mas perasaannya? bukan mendengar, saya karena waktu itu jadi wartawan, terus kemudian pada saat malam itu kan sebetulnya saya sih lagi di rumah ya, lagi tidur gitu, tapi karena saya dengar rame-rame apa itu di rumah, terus saya terbangun. Kalau bilangnya banyak mendengar suara ledakan yang keras itu loh, kan kita nggak tahu apa itu, tapi karena kita sebagai jurnalis kan langsung rasa ingin tahunya tinggi, terus kita telepon teman-teman, ternyata infonya ada bom ya. Jadi langsung menuju ke lapangan waktu. Iya, menuju lapangan, tapi saya kan bom itu ada dua, di Renon di dekat konsulat Amerika sama di Legian di sini. Pada saat itu saya karena nggak tahu, saya pertama merapat ke bom yang di dekat konsulat Amerika yang di Jalan Niti Mandala itu. Tapi di sana kan tidak ada korban, tidak ada menimbulkan banyak korban. Terus saya diinformasikan bahwa kejadiannya itu di Legian itu, makanya saya langsung ke Legian pada saat malam itu juga. Langsung ke Legian. Ya. Tadi kan posisinya Mas Sigit di Denpasar. Ya, di Denpasar. Habis itu sampai ke sini, gimana tuh Mas Sigit kondisinya pada? Ya, pada saat itu, pada malam itu ya kita betul-betul kaget ya, shock ya, karena emang Jalan Legian ini dari dulu kan ramai. Cuma waktu itu keramaiannya itu langsung terhenti karena udah kesannya itu berantakan porak-poranda gitu loh. Karena di Sari Club ini, di depan kita ini udah banyak mayat-mayat yang di tanah gitu. Kemudian banyak mobil-mobil ini yang macet ini, dia mobilnya terbakar hangus, sampai orang-orangnya itu terbakar di dalamnya, sampai orangnya itu tidak bisa lari. Jadi kalau bagi saya waktu itu sangat mengerikan dan tidak membayangkan bagaimana dahsyatnya itu bom sehingga bisa mengakibatkan yang dampaknya bisa seperti itu. Apa yang Mas lakukan waktu itu? Loh, kalau saya sebagai jurnalis, saya mengambil gambar. Memang dilematis ya, antara kita sebagai manusia harus menolong para korban itu, ataukah kita sebagai wartawan tetap mengambil gambar itu. Dan karena saya ya mencoba profesional dengan mengambil gambar itu, karena saya yakin ini akan menjadi sejarah penting video-video yang saya ambil ini. Dan terbukti sekarang pun orang banyak yang nggak tahu kejadian sebenarnya tentang bom Bali. Makanya saya kemarin launching itu banyak yang orang tidak tahu, oh bom Bali itu seperti itu kejadiannya gitu. Banyak yang nggak tahu, berarti ada perbedaan dong antara mungkin hal-hal yang... Ya, sebetulnya kecil ya. Kemarin ada pertanyaan, kemarin kebetulan hari Minggu saya nonton film saya Bom Bali itu The White Balance dengan keluarga korban bom Bali. Ya. Kemudian mereka menanyakan, itu yang di Ground Zero sekarang yang ada taman, ada air mancur itu apakah benar Ground Zero? Itu kan mereka kan nggak tahu, mereka tahunya sekarang yang ledakan yang di Ground Zero itu, padahal enggak. Ground Zero itu tempatnya di sini loh. Ya ini kan ada gardu. Nah di titik ini, titik yang ada mobil putih ini ledakannya di situ. Iya di sini nih, ya. Titik ledakannya itu di situ. Orang yang keluarga korban tahunya yang Ground Zero itu yang Ground Zero-nya, padahal enggak, Ground Zero-nya yang ini. Ya, itu seperti itu kan kecil yang nggak tahu ya. Terus apalagi perbedaan lagi? Ya mungkin mereka menanyakan ya, kalau di film saya ya, tapi ini filmnya tentang kenapa misalkan keluarga korban kok nggak di syuting waktu itu. Sebetulnya ada semua, cuma kan
kalau jadi film kan tidak perlu semua dimasukkan ya. Jadi ya ada hal yang mereka itu bahkan ada komentar, oh sekarang baru tahu saya kejadian bom Belu seperti itu. Itu biasanya bukan biasanya ya, itu adalah anak-anak warga korban yang lahir sekitar tahun 2002. Jadi mereka kemarin baru pertama kali lihat kejadian sebenarnya. Dan mereka saat ini masih SMA atau apa, jadi mereka nggak tahu kejadian sebenarnya itu. Untuk terkait dengan filmnya itu mungkin Mas, ini launchingnya ternyata baru berapa tahun? Sekian puluh tahun deh baru. Ya 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun karena saya film itu selesai saya buat itu 2006. Selesai buat tahun 2006 ya. Saat itu saya pengen saya ikutkan ke dokumenter lomba festival dokumenter internasional gitu loh. Cuma karena kalah terus saya nggak mau ngirim-ngirim lagi, terus saya simpan aja. Proses pembuatannya itu Dari 2002 ya. 2002 setelah kan itu prosesnya tiap tahun itu kan ada peringatan kayak gini ya. Ya itu sebenarnya video saya simpan terus sampai sidang itu saya simpan semua. Sidang itu 2003 baru selesai. Terus kemudian saya simpan karena ini kayaknya udah selesai prosesnya ya. Cuma waktu itu Amrosi, Imam Samudra sama Ali Gufron itu belum dipindah ke Nusa Kambangan. Nah pas habis dipindah itu kayaknya saya bikin filmnya itu. sampai akhirnya selesainya baru tahun 2006. Iya 2006. Saya simpan. Akhirnya kenapa memilih untuk melaunching? Ya karena momen ya, saya ngejar momen. Sebetulnya peringatan yang besar seperti ini terakhir Australia mengadakan itu 2012 atau 10 tahun. Sejak itu udah nggak ada lagi sebetulnya peringatan yang besar seperti ini. Kalau dulu tahun 2003, 2004 tuh besar, pasti ada peringatan yang besar gitu. Jadi setelah 2012 itu tidak ada lagi peringatan yang besar ini. Sekarang saya ngejar momentumnya 20 tahun itu. Karena ini momentum dan itu adalah jejak digital yang tidak bisa dihilangkan dari catatan sejarah Bali ya. Makanya saya harus membuat film ini dan harus saya launching. Launching lagi? Ya bukan launching lagi karena belum pernah saya publish. Oh belum pernah. Belum pernah saya upload di media sosial atau belum pernah. Kemudian rencananya filmnya akan di launching di mana dan kapan? Ya kemarin udah ya sama teman Aji sama JT, tapi saya belum tahu mau diapakan film ini, saya belum tahu. Karena kemarin saya coba ada sempat putar di Kuta, itu juga beberapa orang ya yang keberatan juga kayaknya filmnya karena terlalu vulgar atau mereka tidak mau mengingat-ingat itu loh. Udah nggak usah diingat-ingat ya. Jadi antara ragu juga saya. Kalau ini saya lepas ke publish, mungkin orang-orang yang dulu mengalami langsung itu mereka masih traumatis itu. Tapi menurut Mas Sigit kira-kira ini nih harus diapakan filmnya, kan sebuah karya gitu. Maksudnya Ya minimal udah saya kerjakan dulu, saya selesaikan kan, selesai sampai jadi nih. Dan itu memang ya nanti akan dari film itu mau jadikan buku ya. Kemarin saya bukunya yang belum jadi, tapi kalau YouTube sama websitenya udah jadi. buku dan YouTube-nya kan ada. Pertama YouTube sama website udah jadi, tinggal filmnya udah jadi, bukunya yang belum. Makanya harusnya kemarin barengan tapi nggak kesampaian yang bukunya. Target terdekat untuk sekarang ini apa Mas? Dengan kejadian kembali dengan karya-karya dari Sigit. Kan satu pun akhirnya belum jadi. Apanya? Belum jadi dikonsumsi publik kan jadi. Ya belum. Saya ingin melihat respon dulu orang-orang kemarin gimana. Tapi yang dari keluarga korban kemarin kan sempat nonton itu ya. Mereka ya berterima kasih lah karena ada yang ternyata seperti ini kejadiannya. Karena film saya ini kan real dokumenter, tidak ada naskah, tidak ada narasi. Jadi betul-betul asli film yang apa adanya gitu loh. Dari hasil liputan saya. Dengan 20 tahun dekade ini sejauh ini apakah ada perbedaan di liputan setiap tahunnya Bom Bali?
Oke, oke. Kalau saya nggak ada ya, udah kejadian seperti ini udah waktu dari tahun 2003 itu udah ya biasa kayak gini. Cuma emang ini yang karena momen ya, ini 20 tahun setelah beberapa tahun udah nggak ada, sekarang udah ya mungkin banyak keluarga korban yang datang, terus banyak kru dari Australia yang datang gitu. Harapan kedepannya Mas Kit mungkin dengan keluarga korban kejadian ini. Ya saya nggak ini ya, karena saya sebagai jurnalis ya saya hanya istilahnya mendokumentasikan ya, semoga film saya ini bisa menjadi jejak digital, terus menjadi literasi dan menjadi edukasi, bukan saja hanya di Bali ya, tapi mungkin ini Indonesia dan internasional, karena ini kasus internasional kan, korbannya dari 22 negara, korbannya 202 yang meninggal, jadi ini multinasional ya yang jadi korbannya. Kemudian untuk mungkin para korban ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya enggak, sebagai jurnalis saya hanya ya membuat film aja, untuk pesan-pesan saya enggak, yang penting ini. Pesan buat teman-teman jurnalis yang juga pasti kedepannya akan seperti Mas Kit. Ya kalau saya istilah, kalau wartawan itu sebenarnya menjadi saksi ya, saksi ngomong ya, bukan saksi bisu ya. Karena kita kan bisa bercerita, kita bisa bertutur gitu. Jadi minimal kita kalau hadir pada saat kejadian itu, kita paling nggak kita melihat langsung, mengalami apa yang terjadi gitu. Jadi kalau nggak bisa kita ngarang-ngarang, wah bom Bali itu kejadiannya gini ya. Kalau saya buktinya kan ada di film-film saya itu semua itulah hasil liputan saya dari 2002 sampai, kalau di YouTube itu 2002 sampai 2010-an itu. Jadi ada semua gitu. Baik, terima kasih. Oh, dari Ya. pihak ini